Shalom jemaat Every Nation dimanapun Anda berada. Ini hari yang baik, hari yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Ini hari kemenangan saudara dan saya. Ada amin. Oleh karena itu mari sebagai pemenang-pemenang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Dia. Karena Tuhanlah yang layak ditinggikan. Dia datang dan bertata puji-pujian kita. Kita percaya bahwa hari itu akan menyatakan kuasanya. Oleh karena itu mari angkat tangan kita. Saya akan berdoa pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, ini hari kemenangan. Oleh karena itu kami merayakan hari kemenangan yang Kristus sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yes, Jesus, hallelujah. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber
Engkau yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, segala adoran tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Dalam situasi apapun kami hadapi hari ini, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau sahabat kami yang baik bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Merawat untuk selama-lamanya kebaikan-Mu bagi kami. Saudaraku, ada firman Tuhan di Daniel 11 ayat 32 berkata bahwa umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi saya katakan, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Mungkin hari ini sebagian dari kita mengalami keletihan, kelelahan karena situasi yang kita hadapi. Tapi dengar baik, Alkitab berkata bahwa umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Immanuel, menyertai kita, memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita berikan sorakan bagi Allah kita. Dia yang sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi kita. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi jemaat Every Nation atau Morning Star dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Create Your Own Future. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan masa depan kita? Apa sebenarnya dan bagaimana caranya kita menciptakan masa depan saudara dan saya? Karena sungguh ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 3 bahwa segala berkat rohani telah diberikan kepada Anda dan saya. Artinya Anda dan saya ini punya potensi untuk diberkati, untuk berhasil, bahkan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Karena segala berkat rohani telah diberikan kepada Anda dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu saja yang Tuhan janjikan. Salib Kristus, kematian Yesus di kayu salib telah mem-approve bahwa yes dan ya dan amin. Bahwa sungguh ada masa depan bersama dengan Tuhan. Untuk masa depan saudara, besok yang lebih baik, lusa yang lebih baik, tahun depan yang lebih baik, Tuhan sudah memberikan pada Anda dan saya. Even dalam tengah situasi COVID-19 hari-hari ini, kita bisa dalam ketakutan, kita bisa kebingungan, kita bisa mungkin nggak tahu hari esok seperti apa, kita bisa juga mengucapkan kata-kata yang nggak benar, tapi saya mau kasih tahu kabar baik, even situasi sekarang ini tidak sanggup menahan rencana Tuhan bagi Anda dan saya. Tuhan punya rencana yang baik. Ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Even dalam situasi yang tidak menentu pada saat ini. Tinggal apakah kita mau bersama dengan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan mengenai Anda dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan seperti ini, atau apapun yang kita sedang alami, siapa yang bisa menghalau atau membelokkan atau merusak masa depan kita? Masa depan Anda dan saya. Siapa yang bisa membreak itu? Apakah Tuhan yang mau menghalangi masa depan yang Dia janjikan? Apakah Anda dan saya sendiri? Atau mungkin masalah yang kita sedang alami sekarang hari-hari ini sanggup menahan itu? Atau siapa sebenarnya yang menentukan masa depan Anda dan saya? Tuhan sudah melakukan bagiannya. Kemudian siapa yang berperan untuk masa depan Anda dan saya berikutnya? Mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat ke-10. Ya, dikatakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari firman Tuhan ini jelas, ucapan kita menentukan hari-hari depan kita. Perkataan Anda dan saya menentukan hari-hari depan kita. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Tergantung apa yang kita ucapkan. Tergantung apa yang Anda ucapkan. Kalau Anda bilang masa depan saya penuh dengan pengharapan sesuai firman Tuhan, begitulah akan jadinya. Tapi kalau kita mengatakan, aduh sial sekali hari ini, besok juga pasti akan kacau balau, gak menentu. Nah itu juga akan terjadi, karena firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik, jaga lidahnya dari ucapan-ucapan. Sehingga apa yang kita katakan, itu akan datang kepada kita juga. Dan Bapak Ibu yang ada di sini hari ini, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan punya masa depan buat setiap kita. Tapi kita bisa membelokkan masa depan kita sendiri. Apa yang lagi viral hari-hari ini? Yaitu seorang ibu dari KPAI mengatakan bahwa kalau orang berenang di kolam renang bisa hamil. Perkataannya ini, apa yang dia ucapkan ini, merubah hari-hari depannya. Dan surat sudah keluar bahwa dia dipecat dari organisasi ini. Kenapa? Perkataannya. Jadi perkataannya ini merubah seperti apa yang tadi. Yang mau melihat hari-hari yang baik, jaga ucapannya dari perkataannya itu.
seorang juru bicara kepresidenan dari Gedung Putih. Setelah dilantik beberapa hari kemudian dia dipecat. Kenapa? Karena dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, atau kata-kata yang vulgar, atau dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh kepada mantan kepala staf kepresidenan pada waktu itu. Dan banyak orang mengatakan, loh, kenapa dia dipecat? Ternyata saudara, apa yang terjadi pada dia? Dia dipecat karena kata-katanya yang tidak baik. Bahkan beberapa orang pejabat-pejabat lain mengatakan memang dia tidak pantas ada di situ. Kenapa? Karena ucapan-ucapannya itu. Nah, saya sendiri Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu semua, saya belajar untuk belajar berkata-kata kepada istri dan anak-anak saya, kepada keluarga saya, bahkan kepada orang lain. Saya belajar untuk berkata-kata. Karena Alkitab mengatakan lidah kita ini buas dan liar, tidak terkendali. Ya, lebih jelasnya kita lihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan mengenai lidah kita? Ya, kita lihat gambar ini, seorang anak, dia bisa mengucapkan apa saja, bisa berkat, bisa kutuk, bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Yaitu di Yakobus 1 ayat kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow. Ya. Kita semua bersalah, betul. Tapi kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, kita orang yang sempurna. Dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Mengendalikan seluruh tubuh kita. Wow. Nah, kata bersalah di ayat tadi itu maksudnya kita kalah atau melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ya. Dan dikatakan kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, kita sempurna. Nah, sempurna maksudnya karakternya dewasa, utuh. Oke, karakter kita gitu. Ya. Dapat mengendalikan seluruh tubuh, maksudnya kita bisa tetap kontrol, tetap bertahan, menguasai diri dalam situasi masalah apapun yang kita hadapi. Di tengah COVID-19 ini, apakah kita bersalah dalam perkataan kita? Kalau kita bisa menjaga perkataan kita, kita bisa menguasai seluruh tubuh kita, bahkan kita bisa menguasai keadaan yang paling buruk sekalipun. Kita tetap steady dan percaya perkara yang baik akan datang dalam hidup kita. Seekor kuda, untuk mengendalikan seekor kuda yang liar sekalipun, cukup dengan memasang kekang di mulut kuda itu. Kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa lidah itu seperti kemudi kapal. Yaitu kemudi yang sangat kecil itu, bisa mengendalikan kapal yang besar itu. Dan demikian juga, lidah itu seperti api, dapat menghanguskan hutan. Sandiago Januari 2001, seorang pengemudi, waktu membuang api rokoknya itu, ternyata dari api rokoknya itu bisa membakar 4.000 hektar hutan dan melahap 16 rumah dan juga menghanguskan 64 kendaraan dari api yang kecil itu. Itulah powernya lidah kita, powernya perkataan kita, ya. Dan Yakobus menulis ini firman Tuhan. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah siapa itu? Kita semua. Bukan cuma saya, kita semua. Lidah kita tuh buas, tidak dikuasai. Bahkan beracun, mematikan dikatakan. Saya waktu baca ini, wow, benar juga ya. Lidah kita tuh tidak terkontrol, tidak dikuasai. Apalagi lagi marah, lagi kesal, macam-macam keluarnya. Pasti semua kita pernah marah, ya. Kalau Anda udah marah, hati-hati. Apa yang keluar itu? Ya, bisa semua kebun binatang, bisa semua menyakiti orang, dan itu liar, nggak terkontrol. Seperti perkataan ibu tadi,
mengatakan sesuatu merubah masa depan dia. Nah, kalau kita baca ini, apa mungkin perkataan kita, bisakah kata-kata kita itu terjaga untuk mengatur masa depan kita? Apakah mungkin? Kelihatannya tidak mungkin. Tapi janji Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan begini. Saya bersyukur, ya, waktu ketemu firman Tuhan itu, yaitu suatu peristiwa di mana kita bisa menciptakan masa depan kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan perkataan. Tapi bagaimana dengan lidah kita yang nggak bisa terkontrol itu? Nah, ada satu cara yang Tuhan berikan ini. Ya, kita bisa lihat sama-sama di Matius 12 ayat ke 33 sampai 37. Ini yang firman Tuhan katakan. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu punya pengaruh. Ini adalah percakapan Tuhan dengan orang-orang Farisi. Nanti kita lihat selanjutnya. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu baik dan buruk akan terjadi seperti itu. Dan juga Tuhan mengatakan bahwa yang diucapkan di mulut itu meluap dari hati. Nah, ini penting. Ingat, yang kita ucapkan di mulut itu meluap dari hati kita. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Nah, tadi kita lihat bahwa lidah kita tidak terkontrol, buas dan liar dan beracun. Enggak ada harapan. Tapi sebenarnya di sisi lain, percakapan Tuhan Yesus dengan orang Farisi ini. Ingat, kita harus bersyukur sama orang Farisi ya. Justru karena dia percakapan dengan Tuhan, kita bisa belajar sesuatu di sini. Nah, kita akan lihat apa sebenarnya itu. Jadi, Yesus menanggapi perkataan orang Farisi, karena orang Farisi mengatakan begini. Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasa setan atau Beelzebul. Nah, Yesus menanggapi perkataan itu dengan serius. Kenapa? Karena ada beberapa hal di sini. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau kuasa setan. Nah, tutur kata itu bukan hal yang dianggap biasa oleh Tuhan. Karena itu merupakan gambaran hati. Dan seakan-akan Yesus ingin mengatakan bahwa perkataanmu adalah kualitas dirimu sendiri. Siapa engkau adalah dari perkataan. Dan ini juga mengajar kita untuk berhati-hati dalam perkataan kita. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Lidah yang tidak bisa kita kuasai, buas dan liar, tapi Tuhan mengatakan apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Nah, bagaimana sekarang dari peristiwa ini, dari catatan ini, kita bisa menciptakan masa depan kita? Nah, kita lihat ini. Yang pertama, kita perlu memilih perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memilih, karena apa? Karena yang kita ucapkan itu menciptakan masa depan. Matius 12 ayat 33. Jadi kalau kamu katakan sebuah pohon itu baik, maka buahnya akan baik. Kalau pohon itu tidak baik, maka buahnya tidak baik. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, seperti ibu tadi itu. Waktu dia mengatakan salah, yang tidak benar, mempengaruhi masa depan dia. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Mungkin ada yang sedang di PHK dari pekerjaan. Kita yang mungkin sedang dalam kesusahan, dalam dampak ekonomi yang buruk mengganggu kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan? Waduh, mati sudah aku. Tidak ada pekerjaan, susah cari. Apakah itu yang keluar?
Atau Anda pilih seperti yang firman Tuhan katakan, ya, yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 19, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah saya memilih perkataan ini, atau saya mengucapkan mati sudahku, gak ada harapan, pekerjaan susah, keuangan susah, atau saya pilih mengucapkan firman Tuhan? Ingat, apa yang kita ucapkan, kita menciptakan masa depan kita. Bahkan dalam Mazmur 34 ayat 10 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Singa muda itu tidak mungkin kelaparan, masih kuat, cepat kalau mengejar mangsanya. Tapi itu bisa kelaparan. Tapi engkau yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Tapi kita perlu mengucapkan itu, karena itulah kita meng-create masa depan kita. Kita menciptakan masa depan kita. Karena apa yang kita ucapkan itu akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan masa depan kita? Di tengah kita sulit mengontrol lidah kita, tapi Tuhan menjanjikan dari hati kita meluap perkataan kita. Karena itu jagalah hatimu. Yang kedua, jaga hati kita. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Kamu yang diucapkan adalah meluap dari hati. Bahkan firman Tuhan mengatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa isi hati kita? Itu yang keluar. Dan itu menentukan masa depan kita. Karena itu kita perlu menjaga hati kita. Jangan sampai ada racun di dalam. Jangan sampai ada kepahitan di dalam. Jangan sampai ada luka di dalam. Karena apa yang diucapkan mulut, itu adalah perbendaharaan kita. Dari dalam kita keluar. Kita kecewa, sakit hati sama orang, kalau itu tinggal terus, maka begitu bersentuhan dengan orang itu, keluar kata-kata yang dari perbendaharaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat brankas ini. Brankas itu, kalau kita buka brankasnya, yang keluar dari situ adalah apa isinya. Sama dengan hati kita. Apa yang terucap dari mulut kita, dari situ datang. Jadi betapa penting kita menjaga hati kita. Apa isi hati kita sebenarnya? Akan keluar di waktu-waktu yang tidak bisa kita kontrol. Sama dengan gelas berisi air. Kalau digoyang dikit, keluar air. Tapi kalau gelas kosong, mau dibolak-balik, tidak keluar. Jadi apa yang dalam hati kita akan keluar. Makanya kita perlu menjaga hati kita, sehingga yang keluar dari hati kita adalah perbendaharaan yang baik, karena perkataan kita menciptakan masa depan. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, jaga lidah kita. Nah, bagaimana cara jaga lidah? Tadi Yakobus bilang, gak bisa dijaga lidah itu, buas. Tapi yang diucapkan lidah meluap dari hati. Jadi apa yang kita bisa? Jaga hati kita. Jaga hati Anda. Kalau Anda patah hati, apa yang diucapkan? Ambil gitar nyanyi. Patah hatiku jadinya. Belum habis lagunya, tambah nangis. Karena itu meluap dari hati. Bagaimana hati keadaan seperti itu? Keluar. Nah, untuk lebih jelasnya, hati kita itu seperti pohon. Dan buahnya itu adalah perkataan. Jadi kalau Anda begini, Anda ngomong sesuatu, dari mana datangnya perkataan itu? Dari hati. Sama dengan pohon dan buah. Anda bisa kenal pohon itu dari buahnya. Jadi perkataan kita mewakili hati kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga hati kita. Saya percaya kita kenal beliau ini, seorang yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat track recordnya,
Banyak sekali kata-kata yang kata-kata amarah keluar. Ternyata saudara, kata-kata yang kasar, kata-kata amarah yang keluar, dari mana datangnya? Bukan dari pikirannya. Tapi beberapa tahun yang lalu, waktu dia bersama papanya berusaha untuk mempunyai tambang timah pada waktu itu, ternyata datang peraturan pemerintah untuk ditutup. Tidak boleh ada tambang timah, akan dihijaukan semua. Diserahkan. Tahun depan kalau nggak salah, keluar peraturan. Dan ada pejabat yang mengambil tanah itu, kemudian dijadikan tambang. Marahlah dia. Nah dari sakit hatinya, kecewanya itu, dia masuk politik. Dan itulah yang keluar dari hatinya. Anda pernah mungkin lagi capek, lagi kesel ya. Tiba-tiba disentuh orang, itu kata-kata apa yang keluar? Bagus atau buruk? Tergantung apa isi hati. Itu yang Tuhan maksud. Perbendaharaan hati kita itu apa? Atau kita yang latah gitu kalau ngomong langsung keluar segala macam kebun binatang. Kata-kata yang buruk terucapkan. Lagi sakit, lagi capek, nah itu hati-hati. Lagi marah, apa yang keluar? Satu kali, seperti yang saya pernah ceritakan, seorang tukang kayu ya. Dia biasa kerja paku-paku. Kalau dia paku kena jarinya, wah begitu langsung dia banting palunya, dia maki-maki, dia marah, segala macam keluar. Singkat cerita, dia bertobat percaya Tuhan, kemudian dibimbing. Mulai dibersihkan hatinya, lepaskan pengampunan segala macam. Kemudian dia masih kerja sebagai tukang kayu. Begitu dia pukul-pukul, kena lagi jarinya. Begitu kena jarinya, udah nggak ada lagi. Udah bersih hati. Jadi yang keluar juga hal-hal yang baik. Sekalipun dalam keadaan marah dan capek. Jadi tergantung perbendaharaan apa yang ada di hati Anda dan saya. Menentukan buahnya yang keluar itu. Ya, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak benar, tergantung perbendaharaan. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dari situ terpancar kehidupan. Dan yang terakhir ketiga, perkataan kita menentukan masa depan kita. Benar sekali. Ayat ke-37 berkata, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi, waktu, contohnya begini. Saya lagi dalam kesulitan keuangan. Pekerjaan susah. Apa yang saya ucapkan? Saya bisa pilih. Karena saya tahu perkataan saya nanti akan dibenarkan atau dihukum. Dan saya mengatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku berdasarkan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, perkataan saya ini akan diadili oleh Tuhan. Karena itu sesuai firman Tuhan, saya dibenarkan. Tapi kalau saya mengatakan, matilah aku. Pekerjaan susah, keuangan susah, PHK, gak ada harapan. Pasti berantakan semua. Ini hari-hari yang tidak jelas semua. Nah, saya akan mendapatkan hukuman dari perkataan saya. Ya. Jadi hati-hati kita memberikan nama sebuah keadaan. Karena apa saja bisa terjadi kepada kita, kepada Anda dan saya. Kalau ingat Abraham, Sarah sudah tua, tidak mungkin lagi punya anak, sudah tidak datang bulan lagi. Tapi Abraham, dia bisa pilih. Dia bisa ciptakan masa depannya. Yang dibenarkan atau dihukum. Tapi dia memilih, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya tetap percaya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dari yang tidak ada, dari yang tidak mungkin terjadi, tapi perkataan dia menciptakan masa depan. Karena apa? Tuhan punya rancangan buat dia. Nah, hal yang sama, Tuhan punya rancangan buat Anda. Perkataan Anda menentukan masa depan. Jadi hati-hati memberi nama sebuah keadaan. Karena apa saja bisa terjadi. Begitu keadaan buruk terjadi, ingat seperti yang saya bilang tadi. Percakapan atau orang Farisi berkata-kata kepada Yesus. Yesus bisa menggantikan itu menjadi blessing buat Anda dan saya. Kita jadi tahu betul bahwa kebenarannya. Kita bisa menjaga hati kita sekalipun lidah kita buas. Karena apa yang diucapkan mulut
meluap dari hati kita. Waktu kita menjaga hati kita, maka yang keluar juga perkataan yang baik. Apa perbendaharaan hati kita menentukan perkataan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang saya cukup kenal karena satu perkara dia harus ditahan di kepolisian. Berapa hari kemudian saya datang ke sana. Saya begitu khawatir apa yang terjadi pada dia. Tapi begitu saya ketemu, perkataannya begini. Saya tanya, Pak gimana kabarnya? Dia bilang begini, Pak Dedi, saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup saya untuk keadaan ini. Sudah tahu, Alkitab berkata, engkau akan dibenarkan atau dihakimi oleh perkataan. Dan saudara tahu, perkataan dia itu menentukan kebahagiaan dia di dalam tahanan itu. Dan seharusnya orang sampai beberapa kali perpanjangan, tapi dia keluar sebelum waktunya. Kenapa? Perkataannya dia dibenarkan oleh Tuhan. Jadi perkataan kita menentukan seperti apa ke depannya nanti. Saya tutup dengan kebenaran ini. Salib Kristus. Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Artinya tidak ada satupun alasan buat kita khawatir dan ragu tentang masa depan kita. Even di tengah COVID-19 ini, kita bisa ciptakan masa depan kita. Besok pasti lebih baik. Keuangan akan lebih baik. Ekonomi akan lebih baik. Masa depan akan lebih baik. Kita bisa menciptakan itu dengan perkataan. Karena perkataan kita pada akhirnya akan diadili oleh Tuhan. Dibenarkan atau dihukum. Dan ayat ini meneguhkan lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi kalau hatinya lagi kotor, gak benar, no worry. Ya, karena Tuhan berikan hati yang baru. Roh yang baru dalam batinmu. Dan aku Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Artinya sekalipun kita punya lidah tidak bisa dikontrol, buas. Tapi ada caranya. Kita bisa kontrol hati kita. Menjaga hati kita tetap bersih. Bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang dijauhkan dari hati yang keras. Jadi Anda dan saya punya harapan. Punya hati yang bagus. Akibatnya apa? Ucapannya juga akan bagus. Dan masa depan pasti akan lebih bagus. Amin. Mari tundukkan kepala saudara. Pegang dada saudara. Bapa dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur buat kebenaran ini. Terima kasih. Bahwa kami punya pengharapan untuk masa depan kami. Yang tercipta dari perkataan kami. Bukan karena kami bisa menguasai lidah kami. Tapi kami bisa menguasai, menjaga hati kami. Sehingga dari perbendaharaan ini akan keluar ucapan-ucapan yang berpotensi masa depan yang lebih baik. Karena itu kami katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kami memilih perkataan itu. Karena kami tahu bahwa perkataan kami akan menciptakan masa depan kami. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mungkin kami dalam keadaan pada hari-hari ini. Kami sedang galau. Hati kami gak benar, kami kecewa, kami marah. Mari datang kepada Tuhan bersama-sama dengan saya. Taruh tangan di dada saudara. Minta ampun sama Tuhan. Dan izinkan Tuhan memberikan hati yang baru. Roh yang baru. Sehingga perbendaharaanmu menjadi baru. Dan buah yang dihasilkan dari perkataanmu adalah kata-kata yang berpotensi menciptakan masa depan. Diberkatilah engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang baik untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saya ingin menyampaikan ini bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan kita kembali kepada salib. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Yaitu dia memberikan hidupnya, nyawanya untuk saudara dan saya. Jadi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga ada pengharapan, ada harapan buat setiap saudara dan saya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, ada harapan setiap kita melihat pada salib itu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, siapkan hati setiap kami, siapkan roh kami, bahkan bebaskan kami dari setiap tekanan apapun, setiap luka, kekecewaan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Saudara angkat seperti ini. Dan bagi setiap saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan, engkau bisa mengambil bagian dalam perjamuan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan, pecah-pecahkan untuk saya dan setiap kami. Dalam nama Yesus, saat kami makan ini, mengingatkan kami kembali tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kami yang harusnya terkutuk menjadi diberkati. Kami yang harusnya berdosa, pendosa, telah ditebus dan disucikan. Terima kasih buat tubuhmu. Saat kami makan ini akan masuk ke dalam tubuh kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan memberi pengertian kepada kami betapa Tuhan sudah melakukan segala-galanya bagi kami. Sehingga Tuhan mengatakan, sudah selesai. It is finished. Tidak ada lagi satu pun yang tertinggal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita bisa makan. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Darah Yesus yang menyucikan kita semua. Tuhan, terima kasih buat darah menyucikan kami, melayakkan kami untuk datang berdiri di hadapan Engkau. Dan aku berdoa saat kami minum ini, menyembuhkan segala sakit penyakit, memberi kami pengertian betapa Yesus mengasihi setiap kami.
Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang menyucikan kami. Sebagai materai perjanjian antara Engkau dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Bapak Ibu yang di rumah, atau saudara yang mungkin dalam kos-kosan, pegang tangan satu dengan yang lainnya. Saya ingin berdoa bagi setiap kami, setiap kita semua. Tuhan, aku berdoa, biarlah berkat perjamuan kudus ini menghinggapi, menyentuh seluruh kehidupan kami. Kami diberkati, kami diingatkan, kami diperlihatkan betapa kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar, dan dalamnya untuk setiap kami. Sehingga tidak ada alasan buat kami tidak mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami berikan pada Engkau, Yesus Kristus, yang telah melakukan segala-galanya untuk kami Tuhan. Terima kasih buat masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Di tengah COVID-19 ini Tuhan, kami mau perkatakan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Besok lebih baik, lusa lebih baik, minggu depan lebih baik, bulan depan pasti lebih baik. Sebab Engkau Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita membawa persembahan kita, persepuluhan kita, dan juga dana misi kita. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap kita yang tertulis di Lukas 16 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Setia berarti kita menjaga janji, mempertahankan janji, dan juga berpegang teguh kepada janji itu. Nah, bagaimana kita bisa setia? Yaitu apabila kita terus konsisten melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian juga dalam keuangan kita. Tuhan mau kita setia. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita setia di dalam membawa persembahan kita. Kita setia membawa persepuluhan kita. Kita setia di dalam menabur. Seberapapun yang Tuhan percayakan. Waktu kita setia dari hal yang kecil. Kemudian waktu nanti Tuhan percayakan kepada perkara yang lebih besar, mamon yang lebih besar, kita tetap didapati oleh Tuhan menjadi umat yang setia. Saya percaya hari ini mari kita sama-sama mendengar Tuhan berbicara berapa yang kita tabur pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kami bisa punya kesempatan menabur pada hari ini, membawa persembahan kami dan juga persepuluhan kami. Engkau diberkati Tuhan dari setiap persembahan kami pada hari ini. Dan hamba berdoa berseluruh jemaat yang menabur pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Kami percaya waktu kami setia dari hal yang kecil, kami juga akan menjadi setia waktu Tuhan percayakan kepada kami dalam keuangan dan juga perkara-perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur yang terbaik pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara bisa menabur dengan 3 cara, yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara bisa menabur melalui M-Banking dengan rekening bank yang kami tampilkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa menabur melalui QR, yaitu lewat BCA, lewat GoPay, dan juga lewat OVO. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara juga yang berkumpul beribadah di rumah-rumah bisa dikumpulkan menjadi satu dan bisa dilaporkan atau dibawa langsung ke sekretariat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan selesai ibadah kita, tapi saya ingin menyampaikan ada 2 hal penting yang Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, yaitu pertama, bahwa kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam proyek yang kita sebut dengan lumbung sosial, di mana kami mengajak seluruh jemaat untuk menabur dalam bentuk sembako, yaitu beras, minyak, telur, Indomie, dan lain sebagainya, atau menabur dengan uang. Tujuannya untuk kita bisa menolong jemaat atau orang-orang yang terhubung dengan jemaat, yaitu mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan dalam situasi seperti sekarang ini. Dan Anda bisa memberikan lewat jemaat lokal masing-masing, yaitu di Jimbaran, yaitu ada nomor teleponnya, silakan hubungi. Di Dalum ada nomor teleponnya, dan juga di Denpasar atau di Kupang, sehingga bisa dikumpulkan. Dan kalau Anda mau transfer, bisa ke nomor rekening yang telah tersedia itu. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa ada nomor telepon menjadi hotline Morningstar Indonesia Bali. Saudara bisa catat nomor ini, saudara bisa kirim WhatsApp apa yang menjadi permohonan doa Anda. Karena setiap minggu kami ada kelompok-kelompok yang mengambil bagian untuk berdoa bersama-sama secara lokal, secara tim pimpinan, bahkan secara nasional bersama-sama dengan gereja seluruh Indonesia. Baik sekali kalau Anda bisa mengirimkan permohonan doa Anda sehingga kami bisa berdoa berdiri bersama-sama dengan Anda. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa mengambil bagian dalam ibadah bersama ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Apa yang kami dengar, kami lihat, kami terima hari ini. Buat itu menjadi kekekalan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu, hadirat-Mu yang melawat setiap kami pada hari ini. Dan biarlah itu menjadi kekuatan ekstra bagi kami untuk berjalan, menelusuri hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua lihat ke layar televisi saudara atau layar HP saudara dan angkat tangan saudara kepada Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, bahkan peran engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, diberkatilah engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kekuatan untuk berhasil. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dalam nama Yesus aku berdoa, perkara-perkara yang baik akan mendatangi engkau. Bahkan engkau akan dikenal sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan aku memanggil setiap berkat dari utara, timur, selatan, dan barat, menandai anak-anak Tuhan yang diberkati ini. Engkau tidak kekurangan satu pun yang baik. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau keberhasilan dengan apapun yang kau kerjakan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.